apa nih? Ya, tanya dia. Itu Oksigen. Oh, 2. Oh, 2 iya. Emang kalau lihat dari alat simulasinya Ken yang ini, mungkin buat saya juga luar biasa Agak ya. lain ya. Senang banget hari ini aku mau ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Cika. Halo. Dedek, P kali L kali T rumus apa ya? Balok. Oh aduh bener. Kalau rumus S pangkat 3 itu rumus apa? Kubus. Wow. Kalau Pi kali R kuadrat kali T rumus apa? Tabung. Waduh hebat banget. Salam. Ini anaknya Ibu Cika. Iya, adiknya ya? Ini. Adiknya apa anaknya? Nono. Ini anaknya atau adiknya? Anaknya atau adiknya? Namanya siapa ini? Coba kenalan dulu Kenalan dong. dulu. Siapa namanya? Apa? Oh, lapar. Oh, lapar. Oke, tolong makanan. Kalau misal nanti udah dikasih makanan ada suaranya nggak? Ada nggak? Nggak Nggak. juga. Itu ada tuh. Itu ngomong. Itu ada tuh. Dikasih sama Mama Gigi bilang Aku apa? punya sesuatu. Wow. Mau nggak? Terima nih kalau Tapi namanya siapa dulu? yang nasi. Nasi. Itu bukan cemilan. Ada di piringin aja. Di piringin Enggak, aja. ada kok, dia bawa bekal. Oh, bekal apa mau ini? Ini Mbak, enak loh. bekalnya aja. Coba mau disuapin nggak? Mau disuapin? Ini ada, boleh nggak tapi tanya mamanya dulu, makan ini boleh nggak? Boleh. Apa? Oh tapi itu ada, mau yang mana hayo? Kenneth pilih, mau lele Coba. atau... Nih. Enak nggak? Oke deh. Suka Enak. nggak? Suka nggak? Rasa apa sih ini coba? Oh ini ada coklatnya, oh my god. Mau Oh my nggak? god, ada coklatnya, coba deh. Coba deh. Aku dia jadi balap mukbang. Ini acara mukbang apa podcast sih? Kan bilang apa? Tapi sambil makan sambil ngobrol boleh nggak? Boleh dong. Boleh nggak Ken? Coba sekarang ditanya, Ken umur berapa? Ken umurnya berapa? 2 tahun. Oh 2 tahun. Udah gede dong 2 tahun ya? Namanya emang udah tahu Mama Gigi? Oh iya. Nama Aku lengkapnya? cuma tahu Ken doang, tapi nama panjangnya siapa sih? Nama panjangnya? Matthew. Kenneth Matthew. Oh Kenneth Matthew. Tapi hobinya apa ya? Hobinya apa? Ih, hobi yang benar apa? Belajar, kalkulus katanya tadi. Itu bukan Belajar. hobi, itu nggak suka Mami. Ih sama dong, sama dulu aku juga waktu kecil sukanya belajar, tapi belajar dandan ya. Manggilnya mama apa mami? Mami. Mami, kalau mami Cika, ini kenapa sih anaknya langsung aja ya, aku mah Iya. penasaran ya. Kenapa anaknya ini kok suka banget belajar loh? Aku aja gak suka belajar. Sebenarnya karena dia tuh suka baca buku. Nah, aku ganti kata membaca jadi kata belajar. Oh, Niatnya tuh jadi supaya- dari umur berapa dia maksudnya diperkenalkan baca, maksudnya kan nggak bisa langsung masuk bayi kan, Iya, iya. nggak langsung baca gitu. Sebenarnya sejujurnya dari dia lahir. Kok berisik? Kan lagi ngobrol. Kenneth nggak boleh gitu dong. Nggak apa-apa, namanya juga ibu-ibu emang Iya, berisik. nanti kamu kalau punya istri begitu. Kalau ibu-ibu tuh emang berisik, bawel lagi. Jadi Ini dia dari lahir. Jadi pas dia lahir yang aku bawa di dalam tas lahiran waktu Bisik-bisik untuk boleh lahir. nggak? Bisik-bisik boleh. Itu buku. Bukunya tuh buku kontras tapi yang hitam putih. Iya. Enggak, tapi sebelumnya sih yang aku penasaran kan gak semua orang tua yang kayak langsung kepikiran gitu kan, kayak pokoknya aku mau langsung kenalin buku gitu. Nah itu latar belakangnya tuh apa gitu, apakah pernah membaca atau mungkin mama papanya suka buku atau Aku apa enggak gitu. sih. Aku sangat tidak Nggak suka buku. nggak suka belajar. Papanya mungkin ya. Oh. Papanya suka banget buku. Dan dari dia di perut itu stimulasi yang kita lakuin tuh bacain dia buku. Sambil ngobrol karena papanya tuh kayak Pasti iya. papanya pinter banget. kan yang makan Ken bukan Mami. Jadi nggak apa-apa dong Mami ngomong. Loh, kok begitu? Bisik-bisik boleh nggak? Oh ya. Iya. Jadi ASMR nih. Terus. Iya, jadi aku emang suka bacain buku karena dasarnya papanya itu suka baca buku. Oh, Gitu. bisik-bisik aja pelan-pelan boleh ya kalau gitu ngomongnya. Dan emang Oh, dia papanya udah suka dari baca buku. di perut itu kita udah suka bacain buku.
Tapi kan sebenarnya yang aku baca juga ya, nggak melulu soal kayak stimulasi yang baik, tapi kan juga harus diimbangi sama nutrisinya yang lengkap gitu kan. Iya, Nah kalau dia ini ada kayak yang khusus gitu nggak sih? Nih pokoknya nih katanya aku baca biar tambah pintar, biar pertumbuhannya maksimal harus makan ini gitu. Oh iya itu harus, bahkan dari aku hamil. Oh, gitu? Jadi bahkan dari sebelum aku hamil aku udah rutin tuh kayak minum-minum vitamin sama makan yang bergizi. Nah pas dia di perut, aku percaya banget apa yang aku makan itu nutrisi, bentar nak ya, itu harus makan yang bergizi supaya anaknya juga lahirnya tuh sehat gitu. Nah waktu dia empasi juga emang selalu yang bergizi, ada mikro dan makronutriennya, adekuat lah pokoknya. Tapi kan namanya juga anak-anak itu kan pasti ada fasenya gitu kan, misalnya lagi nggak mau makan, terus nanti kita jadi ibu tuh jadi stres gitu, gimana nih? sayang. Pernah nggak juga nggak ngalamin nggak mau makan, terus misalnya kan kita kan setiap bulan kan ke dokter kan, terus nanti dicek lah grafiknya, grafiknya kok nggak sesuai gitu, jadi berat badannya nggak sesuai, tinggi badannya nggak sesuai, itu pernah juga nggak kayak gitu atau dia aman-aman terus? Puji Tuhan, kayaknya tuh sampai sekarang aman sih. Alhamdulillah. Puji Tuhan Tapi dia pernah nggak ada nggak mau masalah. makan nggak? Nggak pernah, bahkan waktu itu dia masuk rumah sakit dia tetap mau makan. Mungkin karena dia udah distimulasi ya, maksudnya 7 sensori dia udah matang. Jadi ya memang dia akan makan kalau dia lapar, dia akan berhenti kalau dia udah nggak lapar. Tapi kalau dia nggak nafsu makan, tapi bukan di GTM ya, Iya. nggak nafsu pernah. Oh jadi kayak misalnya mungkin lagi nggak enak badan, Iya, atau lagi bener. apa gitu mungkin. Atau lagi bosan aja sama makanannya gitu. Pernah sih kayak Pernah. gitu. Biasanya ada kayak gimana cara menanganinya gitu nggak? Biasanya sih aku ganti menunya. Kayak aku kan sebenarnya seringnya ngasih dia sop-sopan kayak yang ikan kuah-kuahan gitu. gitu ya. Iya, ikan juga aku lebih sering gulai atau disemur. Apa? Berisik, Mami. Berisik ya? Jadi aku Aduh maaf ya, Tante minta maaf ya kalau berisik ya. boleh minta maaf? Boleh minta maaf nggak? Tapi pengen ngobrol. Iya, sebentar dong. Ken, sebentar. Boleh nggak? Soalnya Tante Gigi tuh pengen tanya sama Mami. Karena kan Mami kan Ken pinter. Nah, Tante Gigi pengen anaknya Tante Gigi pinter kayak Ken. Makanya mau tanya sama Mami. Boleh? Kenapa enggak? Aku nangis aja deh. Kan udah dikasih kue loh. Udah dikasih kue kan? Kalau ngomongnya pelan-pelan boleh? Iya. Oh, ngomongnya gitu. pelan-pelan. Dia memang tidak suka keberisikan ya. Tapi dia mendapat ibu yang berisik banget gitu. Oh, Iya, berisik oke, aja. baiklah. Tapi kalau misalnya Mami yang berisik boleh nggak? Mami berisik boleh? Boleh nggak Dia Mami lebih berisik? introvert kali sebenarnya nggak? Enggak sih, sebenarnya dia suka main. Dia Suka suka main. dulu iya dia tuh nggak suka sosialisasi sama orang, tapi semenjak sekolah dia suka banget main sama orang. Berisik aja Mami. Iya, oke, Boleh ini ya? berisik. Oke, ini berisik nih, seru kan. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah tumbuh kembang anak, kayaknya kita lebih lengkap kalau harus ada yang expert. Oh Gimana? iya Nak? benar. Gimana kalau misalnya kita panggil aja nih, kita ngobrol langsung sama ahlinya. Ini kita udah kedatangan Prof Rini. Yeay, halo. Itu di mana sih? Di sini, hai Prof. Hai. Tapi sebelum mau nanya-nanya sama Prof Rini, Tante Gigi boleh nggak tanya sama Ken? Boleh tanya? Boleh kan udah dikasih kue loh. Boleh nggak? Ya Ya udah, Mama Tante Gigi. Gigi aja ya. Mama Gigi. Tante Gigi mau nanya sama Ken. Makanan kesukaannya Ken apa? Makanan kesukaannya apa? Apa? Roti. Gimana lagi makan roti? Oh, roti. Kalau lebih suka daging ayam atau ikan? Ikan. Ikan. Lebih suka sosis atau nugget? Ah, nggak pernah nyoba juga. Orang nggak pernah Nugget? coba. Nugget pernah nggak? Pernah aku bikinin nugget roti ayam. Lebih suka sup apa mie? Bohong lagi nggak pernah. Oh, bakmi pernah ya? Suka ya bakmi? Suka dia bakmi. Bakmi. Aku juga suka bakmi. Aduh, kamu Ini jarang-jarang punya nih ya siapa bermain ini. ya? Dede. Dede. Ini jadi Dede apa Ken? Katanya kalau mau punya adik emang namanya tetap Dede ya? Dipanggil siapa kalau punya adik? Oh. Oke, Bang. Abang. Abang. Tante mau tanya ya sama Abang ya. Abang Regar. Abang Regar, marganya si Regar. Oh, Abang Regar. Aduh, Abang, bapaknya mana ya? Takutnya aku juga. Coba Ken. ini apa nih Bang? Ini bola-bola ya? Apa itu Ken? Itu molekul apa? Iya jawab sekali dong. Ya Mami deh yang tanya ya. Sini Mami yang tanya deh. Ya, Mami aja deh. Ini apa Ken? Ini molekul apa tahu nggak? Aku juga nggak tahu. Ken? Urea. Apa sih? Urea.
Urea. Urea. Bapaknya aja lah di sini gue. Pun aku tidak tahu ini apa nih? Ya tanya dia. Itu Oksigen. Oh, 2. Oh 2 iya kan ada 2 ya balonnya, bolanya ya. Aku pikir ini planet loh. Ini apa nih? Itu apa Ken? Air. Air. Oh, H2O. H2O. Hilang satunya. Mana? Yang putihnya kayaknya ya. nggak apa-apa ya. Ini apa ya? Apa tuh? Ginjal. Fungsinya apa tahu kamu? Ginjal tuh Fungsinya? buat apa sih? Cuci darah. Ini bukan buat Siapa ini yang ya, buat ajarin minum, kan? Lagi ya. Lagi. Ini apa ini ya? Ini apa sih? Ini hati. Ini kalau orang sakit hati itu ini yang sakit ya? Harus disembuhin dong. Kamu pernah sakit hati nggak? Oh enggak. Tapi kamu jangan nyakitin hati orang lain ya. Coba yang agak susah, itu sama. Ini apa sih? Oh, temannya juga ya. Yang susah tuh yang mana ya? Coba. Lah, ini nggak tahu siput ya? Apa sih? Ini apa Ken? Coba. Pankreas. Oh, dikira siput. Mirip kerang sih ya ngeliat ya. Ini pankreas. Oh, ini ada di mana sih? Ini adanya di mana sih? Bawah, bagian bawah. Oh, di bawah. Bukan Oh, di kepala di ya. badan kita ya? Emang di badan kita itu? Dikira di mobil. Kalau dikira di mobil. Ini apa? Usus halus. Usus halus. Alus. Usus Kamu pernah makan usus nggak Ken? Buat dimakan aja. Ini plat mobil ya? Itu apa Ken? Rumus apa? Balong. Dikira plat mobil. Bukan Coba plat yang, mobil ya? Coba yang alat berat ya. Oh, ini volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Untung gue masih ingat. Lagi. Coba yang alat berat, ingat nggak? Apa ini? Ini apa nih? Itu apa? Oh itu hati. Ini? Itu yang di Mama Gigi apa? Li? Oh, limit. Ya, Ini itu bukan tunggu, ajaran pertanyaan ini yang bikin gini siapa? Bapaknya lah. Ya Allah, oh sungguh rajin. Mamanya masih sibuk. Kayak Raffi Ahmad banget Sensori. ya. Raffi Ahmad banget ya. Tapi ini ada Prof Rini. Iya. Iya dibalik aja sayangku cinta. Tapi kan kalau melihat apa namanya, ya kan semua anak kan beda-beda. Betul Iya. nggak sih kayak sensorinya beda, stimulasinya beda. Tapi kan nggak sering juga orang tuh jadi kayak menyamakan gitu kan. Padahal kan semua kan punya ada ininya beda-beda gitu. Apakah sebenarnya di umurnya segini tuh mungkin kan ini berbeda ya karena Iya. dari emang bener-bener dari lahir, dari mungkin dari di Hamil, perut, dari tadi ya. hamil distimulasi pakai buku gitu. Tapi sebenarnya kalau di umur 2 tahun ini tuh yang gampang deh gitu buat mungkin mama papa di rumah gitu pengen stimulasi anaknya tuh sebenarnya sejauh mana sih bisa dimulai gitu. Kalau umur 2 tahun, stimulasinya sebenarnya mencakup beberapa ranah ya. Ada motor kasar, motor halus, bicara bahasa, dan kemandirian. Nah, sebenarnya perangkat yang paling mudah buat stimulasi itu yang ada di sekitar orang tua gitu ya. Tempat duduk, mainan, kemudian baju, makanan, ya itu semua bisa dipakai buat alat stimulasi. Memang kalau lihat dari alat stimulasinya Ken yang ini mungkin buat saya juga luar biasa ya. Agak lain ya. Baru kali ini yang Agak lain ya. cukup agak berat itu menurut saya ya, barang-barang stimulasinya gitu ya. Kalau bentuk-bentuk ini kan dan disampaikannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, bukan dalam istilah apa-apa. Bukan dibayi-bayiin Iya. gitu. Kalau bentuknya seperti ini mereka reminder, oh kalau ini hati. Cuman kalau yang ini kan abstrak sekali nih. Ini mami papinya nih kreatif bener ya. Itu ada kali alatnya. Oh, ini stimulasi. biasanya ini kan alat-alat biologi gitu ya belinya. Iya. Ah. Ya. Nanti bingung kalau di tempat alat kan biasanya kan kalau di tempat alat biologi, alat fisika gitu kan biasa beli buat anaknya SD gitu. Ini iya. anaknya umur berapa? 2 tahun. Sebenarnya karena dia tuh suka yang science gitu. Science. Curious-nya tuh curious-nya tinggi gitu. Jadi ya kalau dia lagi suka baca yang itu, papinya langsung kayak misalnya kita juga suka bikin eksperimen di rumah gitu. Eksperimen nyata gitu ya, pakai Nah, contohnya kayak misalkan dia tuh
baca buku tentang cacing tuh di bawah tanah nggak ada oksigen. Nanti dia nanya kenapa di MRT tuh ada oksigen, padahal kan bawah tanah, dia nanya itu. Nah caranya ya kita pun nggak berpikir sampai ke situ. iya, jadi kita kasih lihat dia dengan cara mudahnya, eksperimen kayak lilin kita tutup pakai gelas. Kenapa mati? Karena nggak ada oksigen gitu. Oh, jadi dia udah Iya. udah apa namanya kan itu bertahap ya Bu Iya. ya, bener nggak? Jadi memang nggak bisa juga tiba-tiba kayak Kotor kan? oke baru mulai stimulasi hari ini terus stimulasinya pakai Iya. ini nggak gitu juga. Dari Kamu Dari juga? awal bapaknya kayaknya senang baca tadi ya, dan dari ibunya hamil ya. Iya. Maksudnya dibacakan apa baca sendiri ya Bu? Dibaca sih bareng. Jadi sebenarnya karena jadi objin aku dulu bilang katanya stimulasi untuk anak di perut Iya. itu diajak ngomong. Kebetulan papa introvert banget, bingung mau ngomong apa karena bayinya belum terlihat, jadi dia bacain aja. Oh, baca buku. Dulu Baca paling suka buku. baca buku apa? Kartun kalkulus Oh memang ya. atau kitab mini gitu. Bacanya tuh keras atau baca sendiri? Keras karena dulu kita dikasih taunya kalau kita bacanya pelan khawatir nggak denger Iya. tapi waktu itu walaupun kandungannya itu baru 28 minggu kan katanya kalau 28 minggu ya baru terdengar mulai. jelas, tapi kita dari pertama kali tahu hamil sih langsung Iya. ajakin Tapi kalau dilihat dari anatomi sebenarnya sinaps-sinaps panca indera itu terbentuk mulai pesat tuh trimester akhir. Nah, jadi kan awal-awal kan masih muntah-muntah segala macam ya. Nah, kalau trimester akhir tuh permulaan yang bertumbuh itu perkembangan sinaps pendengaran, kemudian penglihatan, baru kognitif gitu. Jadi udah bener nih yang dilakukan oleh ibu, stimulasinya sejak dalam kandungan ya, dan kayak sepertinya masuk nih ke dalam janinnya, terus waktu lahir diteruskan ya stimulasinya. Jadi konsisten melakukan stimulasi yang dan bahasanya juga menggunakan bahasa yang benar dan tepat ya. Bahasa Indonesia yang disampaikan ya? bahasa Indonesia sih sampai sekarang karena mau ngomong bahasa Inggris juga papanya kan masih belum terlalu bisa juga, nanti Iya. bingung anaknya. Ya. Dan aku percaya kan kalau misalnya untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal selain stimulasi, yang kedua memang kan nutrisi. Iya, Tapi kan nggak jarang juga dan bahkan itu kayaknya udah masalah ibu-ibu lah ya, masalah nafsu makan. Nah, sedangkan itu kan berkaitan langsung. Kalau nggak makan tapi distimulasi kurang makan juga nggak optimal. Makannya udah banyak nggak distimulasi, banyak orang tuh kayak membanding-bandingkan, anak gua makanannya udah banyak, nutrisinya kayaknya udah penuh, tapi ternyata kurang stimulasi. Iya, Udah betul. stimulasi yang banyak kok ini udah di ini, ternyata makanannya karbo semua gitu Iya, kan. Misalnya betul. kayak kadang-kadang suka nggak sadar gitu kalau ngelihat juga orang tuh kasih makanannya itu cemilan, sedangkan cemilan kan karbo gitu. Nah itu buat nyiasatin tuh gimana Bu gitu, kadang-kadang kan nggak jarang juga tuh anak-anak kan nggak mau makan, terus picky, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, kita yang kebingungan sendiri gitu. Sedangkan kadang-kadang ada beberapa anak yang dikejar-kejar sama target dari dokter. Iya kan, dari Selalu bayi. panik ya kalau udah panik setiap kalau mau itu, aduh tuh kurang berapa ratus gram nih gitu kan. Ya kalau dilihat tadi makanannya ini tadi ibu maminya bilang makanannya mau apa tadi, lele atau itu ya. Jadi lele itu kan salah satu sumber protein ya. Jadi nggak harus mahal tuh ya, catat Iya. ibu-ibu. Ini ada tempe, Kalau lele. di kita malah ikan kembung tuh sebenarnya kandungannya hampir sama equal dengan ikan salmon. Jadi ikan kembung itu bagus deh untuk bahan-bahan untuk nutrisinya gitu. Jadi nggak harus ikan salmon. Orang ikan pada kejauhan mikir-mikir ikan salmon, padahal salmon itu banyak merkurinya, banyak ini, banyak itu. Di Jepang sendiri, aku baru tahu juga waktu itu di Jepang sendiri, orang Jepang itu jarang makan salmon karena menurut mereka kurang baik gitu, kayaknya kurang ini, makannya tuna. Oh iya. Kalau di sana, di sana ya gitu. Ya jadi kebutuhan nutrisi kan tadi disampaikan oleh Mama juga makro dan mikro ya. Iya. Nah semuanya harus tercukupi. Jadi kalau makro kan karbohidrat, protein, lemak ya. Sedangkan mikro itu vitamin, mineral gitu. Jadi setiap kali makan diusahakan itu semua ada. Gitu. Jadi kalau tadi bicara mengenai picky, kalau dia pikinya hanya mau makan ayam saja ya nggak apa-apa. Nggak masalah juga karena itu sumber protein. Yang agak masalah kalau pikinya cuma mau tadi mie aja gitu. Nah, itu dia tuh repot. Karena Ini nggak pakai ada- nasi kalau kita. Karbo Nggak dan ada. karbo. Nggak ada proteinnya ya. Dan umur sampai 2 tahun ini kan pesat banget nih pertumbuhan dan fungsi otak. Jadi memang harus dimaksimalkan tuh dalam 2 tahun pertama kehidupan. Gitu.
80% ya. Ya, hampir 80% volume otak sudah terbentuk dan juga fungsi-fungsinya. Kalau saya lihat mungkin kan udah agak lewat gitu ya kemampuannya, terutama pengertian kognitif. Ini agak lain nih. Ya, bicara ya belajarnya juga stimulasinya bapaknya memilih Beda. hal-hal yang Nah makanya beda. tapi jangan disamain juga gitu. Jangan Iya. malah mulainya dari lambung ya kan, bingung padahal belum diajarin mana bentuk segitiga, Iya, gitu, benar, bulat benar, ya benar. kan. Suka banyak yang komen-komen gitu, gimana sih pasti kan gitu, Banyak banget. pengen anaknya pintar gitu, tapi belum tentu juga di rumah diajak main bener kan gitu kan. Karena anak orang tua kayaknya punya waktu banyak tapi main yang bener Ya. itu tuh gimana sebenarnya Nah buat itu tumbuh kembang. tadi kalau dilihat ini nih kalkulus gitu otak kanan nih, otak kiri yang banyak terstimulasi. Jadi otak kanannya seperti musik, nyanyi, nari itu perlu distimulasi juga. Sebenarnya kalau orang tuh kan ngelihatnya kan mungkin kelihatannya oh terlalu berat belajarnya, tapi sebenarnya kenyataannya adalah yang aku terapkan ke Ken itu justru practical life. Jadi kayak kemandiriannya Ken, terus kepercayaan dirinya Ken, sehingga dia kalau misalkan menemukan satu hal baru dia berani explore gitu. Lebih ke situ sih, cuman kalau papanya pulang ya itu bondingnya mereka begini gitu. Tapi Banyak kalau sama bertanya aku, ya? Iya, kalau sama aku nggak mungkin ya, Mama Gigi. Secara aku sangat tidak mengerti itu semua Oh. apa. Nah tadi kan sempat dikasih tau juga sama Mami Cika gitu kalau Ken itu tuh udah tahu gitu dia tuh di saat dia lapar, di saat dia kenyang. Nah itu kan berarti tuh anak umur segini tuh sebenarnya kalau distimulasi dengan baik dia tahu gitu kapan nafsu makannya, kapan dia lapar, kapan dia harus berhenti. Nah itu kan penting banget ya gitu kan. Iya. Nah itu gimana tuh untuk Nah sebenarnya pengajaran pertama tuh Perkembangan. MPASI. Atau MPASI kan kalau diajarkan kan ada jam-jam tertentu ya. Nah kalau itu diikuti dan waktunya setiap kali makan itu dengan waktu-waktu tertentu, nggak seharian dia makannya itu jadi lambungnya juga tahu ini kosong, ini terisi gitu. jadi jadwal tuh timing tuh penting Ya, juga ya. timing. Jadi itu diajarkannya sejak MPASI awal mulai. Dan Tapi mungkin itu setuju sih ternyata. Karena aku tuh maaf aku potong tadi tuh anak pertama tuh kan lebih metal gitu kan, ngikutin aku gitu. Karena kan waktu itu mbaknya juga cuman bantuin aja gitu. Begitu anak kedua sama suster lebih tepat waktu, jadi dia lebih tahu gitu. Lapar enggak. Oh, iya, Yang pertama jadi lebih picky makannya gitu, iya. terus lebih masih lebih milih-milih gitu makannya. Makanya harus dibantu ini, dibantu itu. Kalau ibaratnya dia kalau nggak makan juga nggak santai apa-apa. aja. Disuruh puasa happy banget gitu. Sekarang nggak makan ya. Iya, kalau yang kedua dia lebih karena biasa itu teratur Jadwal. jadwal makan, ternyata bener-bener berdampak langsung gitu sama kayak nafsu makannya dia gitu. dan appetite itu nafsu makan kan suka tanya banyak ya. Itu apa sih, ada ini tertentu nggak? Sebenarnya utamanya tadi pembelajaran dan juga dari orang tua. Saya biasanya tanya, ini ibunya modelnya nggak suka makan ya? Iya, nah itu berarti ada faktor genetik itu pasti gitu. Jadi pada saat hamil terutama appetite itu harus ditumbuhkan, kan ada ibu-ibu yang emang nggak suka makan ya. Ya Nah, ada ya bener-bener. waktu lagi hamil tuh harus belajar memasakkan diri bahwa dia ya harus makan gitu supaya janinnya terbiasa. Nanti waktu lahir memang ya mungkin hampir 80% ya orang tua mungkin 100% ya pernah mengeluh anaknya nggak mau makan ya. Tapi kalau nggak bermasalah sama berat badan it's okay. Tapi kalau makin lama makin turun nah jadi PR ibunya Atau stres. naiknya tubuh kembangnya nggak maksimal gitu ya. Ya penambahan berat badan. Ada nggak sih mungkin Prof gimana ya anak ini biar mau makan gitu, dikasih apa ya atau kandungan apa ya gitu. Nah sebenarnya kalau bahan kimia itu sebenarnya nggak terdeklar bahwa itu meningkatkan nafsu makan. Memang kalau dari bahan-bahan tradisional itu ada beberapa komponen yang bisa membantu mempola meningkatkan nafsu makan. Nah salah satunya itu ya temulawak tadi ya. Nah temulawak mungkin ya ibu-ibu juga jarang ya menggunakan makanan apa ya pakai temulawak, jarang kali ya masak pakai temulawak ya. Dan mungkin ada beberapa asupan yang sudah jadi dalam bentuk vitamin apa yang mengandung temulawak. Mungkin itu
bisa menjadi salah satu solusi walaupun bukan Ikhtiar seluruhnya. ya. Ikhtiar ya. Ikhtiar namanya ibu-ibu kan kita kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, gimana caranya anaknya mau makan gitu. Nah ngomongin soal temulawak nih, aku tuh selalu nekenin bahwa memang kan Prof, Mami, ini kan kalau tumbuh kembang anak tuh kan nggak bisa diulang. Iya. Jadi ikhtiarnya dari orang tua tuh harus maksimal. Kalau aku salah satunya dengan ini Kurkuma Plus gitu dari Rafathar sih yang lebih ini, karena dia memang untuk nafsu makan yang beda lah, nggak kayak ibu-ibu gitu. Ibu-ibu kan maunya makan terus ya. Kalau dia tuh lebih picky, terus lebih makannya tuh lebih ya kalau nggak disuruh makan ya udahlah gitu. Kayaknya laparnya tuh jarang gitu. Makanya dia seneng banget puasa, Bro. Puasanya full terus karena dia nggak ribet makan. Oh, malah jago ya puasa. Jago puasanya dia. Dan semuanya kan kalau kita mah jadi ibu mah kan semuanya buat anak harus diupayain kan semuanya, dalam apalagi kayak vitamin kayak gini tuh menurut aku tuh harus banget diusahain gitu. Nah, kalau aku pilih ini nih. Nah, ini tuh Kurkuma Plus yang mendampingi pertumbuhannya Rafathar dari kecil. Nah, jadi kenapa aku pilih Kurkuma Plus? Karena ini ada 3 kandungan utamanya. Ada omega 3 minyak ikan kod, ada kalsium dan vitamin D dan juga vitamin A. Nah kalau temulawaknya itu bisa menambah nafsu makan, bisa mengoptimalkan daya tahan tubuh dan juga pencernaan. Kalau ikan kod itu juga bisa buat perkembangan otak, jadi insya Allah anak juga jadi bisa tumbuh tinggi dengan maksimal. Kalau kalsium dan vitamin D itu buat tulang supaya tingginya juga maksimal, dan vitamin A itu juga buat kesehatan mata. Jadi kalau misalnya nafsu makan anaknya bagus, insya Allah berat badan, tinggi badannya juga bisa maksimal ya Prof ya. Dan juga perkembangan otaknya juga maksimal, optimal, insya Allah anaknya tumbuh hebat. Kayak Ken? Iya nggak? Iya. Aduh keren banget. Camilannya telur, hebat bener Telur ya. suka telur ya? Sama si Panjul juga suka tuh, suka telur ya. Ada tips-tips nggak sih mungkin dari Mami Cika, kalau kita kadang-kadang gini, ini anak kok bawel banget ya, tapi alhamdulillah gitu. Iya. Tapi di satu sisi, duh Mbak kita juga kayaknya capek gitu. Ada tips Sediakan nggak? Google sih di handphone sebelah pertama itu. Oh, gitu? Sediakan Google. Apanya? Karena kadang dia suka nanya hal-hal gini. Enggak, tapi mungkin tips juga dia tuh kalau misalkan agak-agak udah mulai nggak terlalu suka makan, aku suka bacain dia buku yang pencernaan tuh. Ntar lama-lama dia tahu sendiri. Nah kalau Ken tuh suka nanya, misalnya kayak coklat, dia nanya kandungan coklatnya apa. Coklat itu apa isinya? Iya, karena kan aku suka larang dia makan coklat aslinya kan. Karena aku ngerasa kalau dia makan manis-manis behaviornya beda. Iya, iya. Terus kayak bener-bener. susah tidur. Iya. Jadi aku bener-bener larang. Tapi hari ini nggak apa-apa deh ya dek. Terus dia ini, tapi dia ngomong sama aku kenapa temennya dia di sekolah bawa bekal coklat. Nah itu kan kita harus kasih jawaban yang logis juga kan, gitu sih. Iya itu juga sih kadang-kadang Sederhana. Nah, sedangkan kan kita kan juga kadang-kadang nggak bisa memungkiri gitu nih, kanan depan belakang kita kan mungkin ya berbeda, namanya orang tua kan beda gitu. Tapi di satu sisi kita juga bingung kalau dikasih juga kelebihan juga gimana. Gak semua anak punya pemahaman yang seperti Ken gitu kan. Mungkin nggak ada juga beberapa yang nggak bisa terima, pokoknya mau gitu. Itu mungkin ada tipsnya nggak Prof? Iya kan kalau udah masuk sekolah kan kiri kanan tadi bawaannya beda ya. Iya. Nah jadi kalau di rumah, sebenarnya kalau di rumah dibiasakan tidak, misalnya tadi kan nggak makan coklat, jadi di rumah kan sebenarnya lebih lama dia nggak terpapar coklat. Jadi penanaman tadi rule bahwa tidak makan coklat karena apa, sebenarnya nggak apa-apa disampaikan, tapi dalam bahasa yang sederhana ya. Karena mungkin kalau kan bisa panjang, tapi mungkin secara garis besar nggak bolehnya tuh karena apa, mungkin 1-2 kata aja, jangan panjang-panjang. Jadi di rumah tapi harus benar-benar gak coklat ya, benar-benar maksudnya ibunya juga enggak, kakaknya juga enggak gitu. Karena kalau Biasa omanya gitu ya. Nanti biasa oma-omanya gitu. Nanti kalau dilarang kan, Atau aku juga tantenya. hidup kok sampai sekarang, biasa gitu Tante-tantenya biasa. Iya. Iya oke. Konsisten juga Ya, penting ya, kalau konsisten kita penting. bilang enggak, iya gitu. Ya, Kalau jadi kenapa serumah dia boleh harus iya, konsisten. kenapa dia kapan dia boleh iya, kapan dia boleh enggak, kapan dia enggak, kapan boleh iya gitu. Nah, katanya Ken ini juga nggak susah minum obat ya? Dia suka banget minum vitamin. Hah? Iya, dia Suka? Suka banget. Kurkuma suka? Suka. Iya. Karena dia tahu sih, aku juga kasih tau manfaatnya bagus untuk Ken. Jadi dia tahu yang masuk ke mulutnya itu memang baik untuk dia, dan memang dia juga suka rasanya sih. Iya sayang. Oh, ya, emang kalau misalnya lagi makan nggak boleh ngomong? Oh, kenapa nanti? Keselak atau muntah? Oh iya. Emang pernah lagi makan terus kesel muntah? Pernah nggak? Enggak.
Kok nasinya nggak dimakan? Kenapa sih harus makan telur, Ken? Biar apa, Ken? Biar nggak apa, Ken? Nah, biar nggak stunting. Oh, biar nggak stunting. Kok kan aku tuh kalau misalnya makan telur kebanyakan kok bisulan ya? Aku jerawatan, Ken. Nah, kalau misalnya sebenarnya kan kalau kita tuh zaman dulu tuh taunya tuh kurkuma plus tuh kan cuman melulu soal vitamin penambah nafsu makan. Sebenarnya tapi kan lebih dari itu kan, Prof. Karena kandungannya ada beberapa ya, Iya, tambahannya ada gitu. vitamin, terus apa ikan kod tadi ya, Iya, ikan kod sebenarnya vitamin juga omega 3 dari minyak omega ikan itu kod. tujuannya buat susunan saraf pusat ya, dia buat apa namanya selubung sarafnya itu bermanfaat. Terus vitamin tadi vitamin A untuk D dan mata itu dan juga daya tahan tubuh ya. Oh, vitamin A Vitamin juga buat daya tahan tubuh juga, vitamin D buat pembentukan tulang. Ya. Jadi sekarang data di Indonesia tuh anak-anak banyak yang defisiensi vitamin D. Jadi kalau ada, Gede juga kan? ya, karena kita matahari banyak tapi tidak dimanfaatkan gitu ya. Ya karena kita kayaknya mungkin kulturnya ya nggak Ya. bermain di luar, Betul. terutama di kota-kota besar gitu. Kita di AC, di mobil gitu kan jarang terpapar. Gitu. Jadi suplementasi sepertinya jadi keharusan gitu karena Iya. kalau tidak diberikan tubuhnya nggak bisa membuat vitamin D. Jadi Iya, harus mendapat harus suplemen. dikasih Ya. tambahan tuh. Jadi minum kurkuma plus itu bukan melulu Sudah lengkap. soal nggak nafsu makan atau nafsu makan gitu, tapi memang benar-benar kandungannya juga komplit supaya juga ya nutrisinya terpenuhi dengan Ya. baik, daya tahan tubuhnya bagus, jadi lebih mau makan, tumbuh kembangnya juga maksimal insya Allah. Dan Pastinya kalau dengan lengkap stimulasi gini yang kan jadi diberikannya mudah. Ya, Kalau sekali hap yang gitu iya, kan, kalau dipisah-pisah satu udah kabur, lupa yang satu gitu kan vitaminnya bener-bener setuju. Ya. Jadi aku juga lebih seneng sih sebenarnya Satu. kalau terutama buat anak yang balita gitu kan susah gitu. Kalau yang udah agak gede kan Iya. dijelin dari pagi sampai malam masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya yang seumur gini kan sekali hap semuanya dapat gitu. Betul. Setuju. Dan cuma dengan kandungan dari 1 sendok kurkuma plus cair itu sekarang tuh udah ada juga yang di tablet lebih gampang lagi. Oh si Ryan tuh lebih lagi seneng-senengnya tuh dibohongin itu bilang permen. Walaupun nggak boleh, ya rasanya kayak permen. Tapi sih, bisa bener nggak? nelen ya berarti. Tablet Oh, tuh yang dikunyah kunyah kayak ya. permen Oh, iya, gitu iya, kan. bener, Jadi bener. ya bukan dibohongin, emang sebenarnya kayak permen Tablet ya. kunyah, iya. Senang banget sekarang tuh banyak inovasi-inovasi termasuk kurkuma plus yang bikin inovasi, bikin vitamin kayak permen gitu ya. Nah yang itu tuh Prof. tablet kunyah boleh sekalian belajar mengunyah. Oh iya. Karena beberapa anak susah Ngemut. mengunyah. Mau Kenneth. Ngunyahnya. Mau ini? Kenneth mau. Mau nggak? Sini dulu dong. Mami boleh Mi? Boleh kan vitamin. Tangan mami. Tangan mami. Tuh satu ya. Ini gambar apa tuh ya? Dek dikunyah ya. Kunyah. Gigit. Di mulut juga boleh nggak sih? Nah. Boleh kayak permen gitu. Pinter satu aja ya. Ini vitamin. Oke? Enak. Aduh kriuk-kriuk dia kayak makan kerupuk. Kamu Enak suka? nggak? Enak nggak? Apa rasanya? Asam. Asam atau Apa manis manis? coba? Nggak pahit ya? Pahit nggak? Tapi aku Berarti after penasaran. taste-nya nggak pahit nih. Aku penasaran Prof. Iya. Ada yang bilang katanya kalau kepalanya besar itu berarti kemungkinan besar otaknya juga besar. Jadi dalam arti lain pintar katanya gitu. Tapi ini kan benar nih. Nah ini kalau itu sih normal ukurannya. Ukurannya normal. Maksudnya kan ada juga yang kayak yang lebih kecil gitu. Iya kalau kan ada ukuran ya yang Oh normal. iya sih. Kalau Ya, aku lagi normal lihat, berarti jadi lagi ngeliat gini, oh iya. Kali anak pinter ini bener kepalanya besar, biasanya otaknya besar. Iya nggak sih Prof? Apalagi mama gini ngeliatin Ken, ngeliatin rambutnya yang nggak tumbuh-tumbuh ini. Enggak, aku ngeliatin kepalanya gitu. ya kan volume otak berkaitan sama lingkar kepala. Jadi kalau tengkorak besar, otaknya harus sebesar itu. Kecuali ada masalah ya. Tapi yang Oh, kepalanya sebelah sini tuh. Itu berhubungan nggak sih dengan otak yang besar jadi kayak mungkin lebih pintar atau lebih gimana itu gitu? asal stimulasinya benar ya. Kalau stimulasinya kurang, terus asupan nutrisinya tidak adekuat, volume yang besar tidak belum menghasilkan luaran yang optimal. Jadi semuanya itu berkesinambungan Ya. gitu, nggak melulu soal yang itu kan genetik pasti ya, genetik Ya. pasti. Tapi kalau misalnya udah genetik terus nutrisinya nggak maksimal, stimulasinya nggak juga ya bisa disayangkan. Ada juga yang mungkin genetiknya juga nggak pinter-pinter banget, tapi stimulasinya baik,
nutrisinya baik, insya Allah juga bisa lebih baik. Jadi itu semuanya benar-benar sekali lagi itu bukan satu faktor, dan setiap anak, setiap orang tua punya caranya masing-masing dengan caranya berbeda-beda. Tapi satu yang kita tahu, semua orang tua pasti maunya yang terbaik buat anaknya. Dan senangnya tuh sekarang Kurkuma Plus juga banyak variannya ya. Ada yang sirup, ada juga yang tadi tuh yang tablet yang dikunyah, ada juga Kurkuma Plus yang Sharpie, ada juga Kurkuma Plus yang Honeyfit, yang madu ya. Wow, kamu suka kan madu? Siapa yang suka madu? Madu tuh apa sih fungsinya? Oh, belum sampai pelajaran madu. belum. Itu boleh nanti ya diajarin. Ya. Coba nanti tanya panggilnya Papi. Papi. Nanti tanya Papi ya kalau madu tuh untuk apa gitu ya. Mami aja. Ngapain Mami nanya madu untuk? Oh, Mami suruh nanya sama Papi, madu iya, itu iya. apa Nggak gitu. bisa, kayak. Nah, sekarang tuh senang banget karena Kurkuma Plus tuh variannya banyak. Ada yang Sharpie buat kecerdasan otak, ada Honeyfit madu ikan kod, ada Fruit Veggie isi 11 buah dan sayur, ada Immuns itu buat kalau misalnya mungkin lagi nggak enak badan, lagi sakit buat daya tahan tubuh. Ada juga yang yang Kurkuma Plus yang support appetite, itu bisa dimulai dari 6 bulan kan, mulai empasi ya, supaya dia punya nafsu makan yang baik. Terus nanti punya kebiasaan yang baik makan yang bisa dibawa seumur hidupnya. Nah, mungkin terakhir nih dari Prof dan juga dari Mami Cika, ada mungkin tips-tips khusus atau pesan-pesan khusus buat nih mama papa di rumah yang lagi pada nonton supaya memaksimalkan tumbuh kembang anak. Ya kalau dari kurun waktu anak yang paling penting tuh 1000 hari pertama kehidupan masih jadi tren ya. Jadi dari ibu hamil. Di bold, di highlight juga ya. Dari hamil sampai usia 2 tahun. Jadi tadi contoh Mami Cika itu udah baik sekali, ibu hamil pada saat hamil benar-benar dikawal. Karena sebenarnya pembentukan otak tuh sejak dalam kandungan. Setelah lahir itu sudah hampir 75%, hampir 60% volumenya sudah terbentuk. Jadi setelah itu tetap berikan nutrisi dan stimulasi sesuai usianya dan juga pantau tumbuh kembang ya. Orang tua bisa memantau tumbuh kembang pakai buku KIA, ada kan? Buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Nah itu coba cek sendiri, berarti ya buku pink, berarti bagus apa enggak, kemudian perkembangannya ada. Jadi dibaca bukunya nih. Contoh Mami Cika nih rajin membacanya, itu orang Indonesia tuh membacanya jelek sekali. Jadi jadi dibaca buku KIA. Paling tidak sampai usia 2 tahun itu udah lengkap sekali deh untuk stimulasi dan asupan nutrisi. Ya lagi sekarang tuh kayak Google, sosial media tuh dimaksimalkan, jangan gosip aja ya, akun gosip ya. Di Google aja cara mengatasi GTM aja ada banyak tulisannya, bener nggak? Iya kan Prof? Cara menstimulasi anak umur 6 bulan banyak kalau kita mau, jadi jangan maksudnya sosial media tuh boleh, tapi kan alangkah lebih baiknya buat cari-cari hal yang penting gitu. Mungkin ada tips juga dari Mami Cika? Dari aku paling ibu-ibu, bapak-bapak, dua-duanya ya harus berperan penting untuk pertumbuhan anak. Ingat kita yang minta sama Tuhan, anaknya lahir, anaknya datang. Jadi jangan didiemin, jangan malah kitanya sibuk main handphone, anaknya sendiri belajar. Mereka juga harus didampingikan, dan jangan lupa kalau anak itu punya 7 sensori yang memang harus distimulasi. Cara stimulasi itu gampang. Tadi Prof juga udah bilang kalau ya dari kehidupan sehari-hari, dari dia merambat aja itu udah stimulasi gitu. Jadi yang penting anaknya jangan didiemin. Jangan didiemin. Mungkin ada tips nggak? Kan banyak juga ibu-ibu bapak-bapak yang mungkin nggak semuanya punya apa ya, kayak keinginan, bukan keinginan sih, kan nggak semuanya orang tuh suka anak kecil. Oh iya, ada aku kan? sih, aku dulu nggak suka anak-anak. Oh gitu. Sebenarnya aslinya aku nggak suka Kan ada anak-anak. beberapa, terutama kalau ibu kan kadang-kadang suka mau ya gitu. Iya, ya. Udah lah, mau anak gue. Walaupun tapi sayang lah anak gue, tapi suka bingung gimana cara berinteraksi dengan anak-anak. Nggak semua orang tuh blessed dengan gimana cara berinteraksi sama anak-anak. Mungkin ada tips-tipsnya juga nggak? Harus belajar. Iya. Belajar, Beb. Dan kalau aku mungkin ya libatin aja anaknya di practical life kita, kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya nggak ada alasan nih buat ibu-ibu kayak nggak ada yang bantuin atau apa, anaknya aja bantuin. Kayak misalnya ibu-ibu lagi mau jemur pakaian, ya anaknya juga ikutan jemur, kan juga dulu kayak gitu. Jadi dimulai dari yang ada di rumah aja, nggak usah pusing deh yang di luaran kayak mungkin harus sediain tray ini Harus sediain tadi ya kalkulus gitu. Iya, itu jangan bahas sampai di situ dulu ya. Nggak perlu. Jadi apa yang ada di rumah diterapin ke anak, selain anaknya juga bisa, bonusnya anaknya mandiri,
bonusnya lagi adalah anaknya percaya diri karena dia dilibatkan di rumah. Dia tahu kalau dia tuh bagian nih dari teamwork di keluarga ini. Anak-anak kan suka kalau dianggap kayak orang dewasa. Iya, gitu. benar setuju. Mungkin ada Ya. ada ini Ya, juga dari setuju. Jadi gunakan yang ada di dekatnya. Jadi nggak usah muluk-muluk. Yang penting tadi kolaborasi ya. Jadi di rumahnya pasti nggak akan rapi. Ya, itu memang harus seperti itu ya. Karena belajar dari keseharian. Ya. Coba mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi nonton bisa tulis di komen juga, mungkin ada tips-tips yang lain bagaimana cara berinteraksi dengan anak supaya nggak melulu kita jadi diem-dieman gitu ya kan. Bisa juga nanti saling sharing di kolom komentar ya kan. Dan kita sebagai ibu juga harus selalu nih mantau pertumbuhan anak. Kita harus pastiin juga nafsu makannya yang pasti berkaitan juga sama perkembangannya supaya lebih maksimal. Karena tumbuh kembang anak gak bisa diulang. Jadi harus diberikan Kurkuma Plus supaya anak-anak ini tumbuh kembangnya maksimal insya Allah. Nah tadi kan udah lihat juga kan, Ken juga seneng ya Kurkuma Plus. Jadi mungkin ikhtiar dari bapak-bapak ibu-ibu nih supaya tumbuh kembangnya maksimal, kita sama-sama ajakin, kita beliin di rumah, disiapin. Jangan cuma disiapin karena anak nggak bisa juga ya, nggak tahu juga buat apa, jadi dikasih sirupnya atau dikasih tabletnya supaya tumbuh kembangnya insya Allah maksimal. Aku tadi setuju banget sama Mama Gigi kalau tumbuh kembang anak itu nggak bisa diulang. Makanya kita harus kasih nutrisi yang terbaik. Apapun yang kita kasih tuh emang harus terbaik. Nah makanya aku ngajak ini mam semua untuk minum vitamin kayak Ken. Jadi tadi Kenneth vitaminnya apa sih? Kurkuma Plus. Kayak Ken ya, Kenneth suka kan? Iya. Suka banget. Enak kan? Terima kasih Prof udah datang lagi, kita udah ketemu lagi nih yang kedua kali ya. Kedua kali. Cika terima kasih banyak juga. Seru banget. Ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya nanti sharing-sharing apa lagi abis ini bisa komen